salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dan Guna dari kelas 9. Saya ingin mempresentasikan tentang remedial tentang yang pertama ada ide-ide pendiri bangsa bab 1, yang kedua ada tentang penerapan sila Pancasila dalam kehidupan berbangsa, dan yang ketiga ada tentang penerapan Pancasila. Oke, jadi kita mulai dari bab pertama. Nah, bab pertama tuh isinya ada perjuangan bangsa Indonesia untuk keluar dari penjajahan melewati fase panjang. Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa kekalahan Belanda atas Jepang dalam Perang Asia Timur menyebabkan bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan Belanda menuju ke penjajahan Jepang. Jepang menguasai wilayah Indonesia setelah Belanda menyerang Kalijati yang berada di Subang, Jawa Barat pada tahun 1942. Jepang menggunakan sejumlah semboyan seperti Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Tua, Jepang Cahaya Asia untuk menarik simpati bangsa Indonesia. Namun, kemenangan Jepang ini tidak bertahan lama karena pihak sekutu atau bisa disebut Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan kepada Jepang untuk merebut kembali Indonesia. Sekutu berhasil menguasai sejumlah daerah. Mencermati situasi yang semakin terdesak tersebut, pada peringatan pembangunan di Jawa Baru pada Maret 1945 tanggal 1, Jepang mengumumkan rencananya untuk membentukkan Dokiritsu Junbi Kyokasai atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPK. Jepang pun mewujudkan janjinya dengan membentuk Dokuritsu Junbi Kyokasai pada 29 April 1945 bersama dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Atas izin Panglima Letnan Jenderal Jenderal Kumakichi Harada, dalam BPUPK terdapat dua badan. Yang pertama tuh ada Badan Perundingan atau Badan Persidangan. Nah, yang kedua ada tuh Kantor Tata Usaha atau Sekretariat. Badan pelindung itu diisi oleh seorang kaicho atau ketuanya, 2 orang fuku kaicho, ketua muda atau wakil ketua, dan 62 orang anggota. Termasuk juga dalam BPUPK ini adalah 7 orang Jepang bersatu sebagai pengurus istimewa yang bertugas mengawasi. Itu bab 1. Nah, yang kedua, bab 2 itu ada isinya adalah implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Oke, mari kita bahas bab 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa, terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak memiliki pandangan atau pedoman yang menjalankan kehidupan bangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki banyak sekali budaya yang beragam, maupun budaya Jawa, Sunda, Timur seperti Papua, Maluku, dan lain-lain, dan Barat. Indonesia juga memiliki 3 waktu, yaitu WIB, WIT, WITA. Nah, penerapan tersebut bisa kita pandangi dari pembagian Pancasila tersebut. Sila pertama, yaitu yang isinya ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai yang Pancasila pertama itu mengandung nilai yang luhur dalam keterkaitannya dengan ketuhanan, keagamaan, keadilan, dan kebenaran. Penerapan dalam sila pertama Pancasila dapat dilakukan menghormati setiap perbedaan, yaitu perbedaan keyakinan yang beragam seperti di sekolah, dan antar masyarakat yang membina kerukunan seperti hidup antar masyarakat yang memiliki perbedaan keyakinan,
dan tidak memaksakan suatu agama sepertinya nih. Jadi ada ya seperti tidak memaksakan ikut mengikuti agamanya lah, dan menumbuhkan sikap saling toleransi antar umat beragama. Karena itu yang untuk Indonesia tidak menjadi perpecahan dalam sila pertama. Nah, yang kedua ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila tersebut mengandung makna yang penghormatan terhadap orang lain walaupun setiap masyarakat memiliki perbedaan yang beragam. Pengimplementasian dari sila kedua ini adalah dengan cara menanamkan dan menerapkan rasa toleransi seperti sila pertama kepada orang lain dan menghormati antar masyarakat. Selalu bersikap adil, setiap orang membeda-bedakannya tanpa membeda-bedakannya, menghormati perbedaan antar masyarakat. Nah, yang pertama itu. Yang kedua adalah menghormati harkat, dan yang ketiga derajat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa yang sama derajatnya. Tidak boleh membedakan derajatnya maupun dia mencapai apapun, tidak boleh. Dan ada hak kewajiban asasinya harus sama, menanamkan rasa nasionalisme kepada bendera Indonesia dan komitmen pada eksistensi bangsa, dan yang terakhir ada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ketiga itu ada persatuan Indonesia. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas golongan atau pribadi, menempatkan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Berarti masyarakat harus rela dan sanggup berkorban demi bangsa dan negara yang dilandasi oleh rasa cinta tanah air dan semangat membangun rasa nasionalisme, selalu menempatkan kepentingan bangsa dan negara yang lebih dari apapun. Untuk bisa menumbuhkan perilaku tersebut, maka kembangkanlah rasa kebanggaan tanah air Indonesia untuk kemerdekaan. Sila ketiga ini dapat diimplementasikan dengan cara menghidupkan segala perbedaan yang ada sehingga perbedaan tersebut dapat mengarah kepada suatu kesatuan, yaitu sebagai semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Suasana ini diciptakan untuk menolong segala perbedaan yang beragam sehingga antar masyarakat tetap rukun dan memberikan kesempatan secara luas mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang keempat, kita ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan Indonesia adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan mufakat. Kita harus menyelesaikan suatu masalah dengan bermusyawarah dan mencari satu tujuan yang mufakat. Kerakyatan timbul karena adanya kesadaran bahwa manusia memiliki kedudukan hak dan kewajiban yang sesama sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam sila keempat, Pancasila mengimplementasikan dengan cara menghargai dan menghormati lain tanpa membedakan sedikit pun, selalu menerima pendapat orang lain. Nah, sila terakhir adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata hukum. Untuk menciptakan keadilan yang sama seluruh rakyat Indonesia, maka dalam hal ini perlu adanya kesadaran dan perkembangan sikap suasana gotong royong segenap masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu adanya kesadaran sikap yang adil antara sesama manusia, menjaga kewajiban serta menghormati harkat dan martabat orang lain sehingga dapat terwujud kehidupan yang rukun dan damai. Kerja keras juga diperlukan dalam implementasi sila kelima ini untuk mencapai kesejahteraan bersama. Nah, itu bab 2 ya. Yang ketiga ini bab 3 adalah isinya minimnya pendidikan dan pemahaman masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam penerapan Pancasila adalah minimnya pendidikan pemahaman masyarakat tentang nilai Pancasila. Banyak sekali anak-anak muda sekarang kurang memahaminya dan pemahaman pendidikan Pancasila. Banyak masyarakat yang belum memahami secara mendalam tentang makna dan relevansi Pancasila. Hal ini mengakibatkan
kurangnya kesadaran akan kepentingannya menjunjung nilai tinggi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua itu dalam bab 3, lahirnya berbagai ideologi baru di tengah masyarakat modern. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, masyarakat Indonesia terpapar pada berbagai ideologi yang baru yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga itu adalah munculnya sikap individualisme akibat globalisasi. Hal ini dapat mengganggu solidaritas sosial dan kebersamaan dalam mencapai tujuan bersama sebagai bangsa. Itu saja presentasi dari bab 3 dari saya dan Jeguna. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.